Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran IPS ya, kelas 7. Dulu pada waktu kemarin, pertemuan kemarin ya, kalian belum punya modul, sekarang sudah punya modul ya. Ini modulnya bisa dilihat ya. Itu sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dalam nanti menuntut ilmu. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang buka modul kalian ya. Ini buka modul kalian masing-masing, dibuka. Kemarin sebelum kalian punya modul, intinya modul itu sama ya. Kelas 7 sama karena modul dulu sama modul sekarang sama ya, tidak ada perbedaan. Ada ya paling berbeda sedikit, nanti perbedaannya di soal-soal ya. Bab 1 materi kalian yaitu adalah keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia ya. Interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Kemarin kita bahas keruangan ya. Keruangan itu apa? Konsep keruangan adalah segala sesuatu tempat yang ada di bumi ini ya, suatu tempat. Semua tempat dikatakan sebagai ruang ya, semua tempat itu dikatakan sebagai ruang. Kita mengulas apa itu ruang ya, tadi semua tempat. Tempat apa aja? Tempat yang ada atau dipakai aktivitas makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan ataupun manusia. Kemarin sudah kita bahas. Dan yang selanjutnya ada distribusi ruang. Distribusi ruang adalah apa itu distribusi lah. Sebelum mengenal distribusi ruang, kita membahas dulu apa itu distribusi. Distribusi itu adalah penyebaran. Distribusi itu ada penyebaran atau bisa dikatakan sebaran. Kalau dalam bahasa pengiriman itu juga bisa dikatakan distribusi, tapi berbeda di sini. Distribusi kalau di sini kita membahas adalah penyebaran, persebaran ya, persebaran ruang. Distribusi ruang adalah keberadaan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam yang terjadi. Contohnya, di mana kita menemukan hujan tropis. Bagaimana distribusi curah hujan? Berarti bagaimana distribusi di sana, bagaimana terjadinya curah hujan. Contoh seperti ini. Curah hujan di Indonesia. Curah hujan itu kapasitas hujan atau tingkat nanti turunnya hujan. Dan curah hujan di Mesir, misalnya contoh seperti itu ya. Di Mesir pastinya berbeda. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi di Indonesia. Curah hujan yang di Mesir kering, di Indonesia curah hujannya tinggi. Lah itu contoh dari distribusi ruang, yaitu terkait curah hujan. Lagi distribusi ruang perairan. Bagaimana kalau wilayah ruangnya perairan itu banyak terumbu karang, otomatis distribusi ikannya otomatis banyak. Kalau di sana distribusi terumbu karangnya sedikit atau di perairan tersebut sumber terumbu karang sedikit, pasti ikannya juga sedikit. Itu dimaksud distribusi ruang wilayah ya. Distribusi daratan, contohnya distribusi apa? Contohnya distribusi sumber mata air. Nah, distribusi ruang contohnya sumber mata air. Kalau daerahnya pegunungan, otomatis distribusi sumber mata airnya besar karena di daerah perbukitan pegunungan itu banyak ada sumber mata air. Contoh lagi di daerah padang pasir, di daerah dataran rendah ya, itu kadang-kadang distribusi sumber mata air susah. Contohnya kalau di Jatirogo itu Sadang, Desa Paten, Desa Bader itu susah ya. Itu distribusi ruang ya. Ada distribusi elemen fisik, biotik. Lihat buku kalian ya. Paten ini menjelaskan ya. Distribusi setiap elemen fisik, ada fisik biotik,
atau manusia bersifat spesial dan dapat menempati sebagian dari permukaan bumi. Ya, maksudnya di sini adalah yang dimaksud biotik adalah tak hidup. Ada biotik pasti ada abiotik yang hidup. Ya, manusia itu adalah manusia bisa tidak dikatakan biotik, tidak dinamakan abiotik, tapi manusia ya manusia. Yang dinamakan biotik adalah yang tak hidup. Contohnya distribusi batuan itu fisik. Di sana di wilayah tahunan sana Saleh ada apa? Gunung, ada hutan. Di wilayah mana itu adalah distribusi fisik. Ya, kalau distribusi ruang tadi adalah di mana terjadi keadaan-keadaan tertentu. Ya. Fenomena ini dapat diidentifikasikan secara fisik, diukur, dan ditunjukkan dengan peta. Distribusi ruang, permukaan bumi bersifat dinamis. Dinamis itu apa? Dan tidak terlepas dari proses yang terjadi. Dinamis itu berarti selalu berubah-ubah. Ya. Distribusi ruang itu secara fisik selalu berubah dinamis. Ya, yang dulunya di sini wilayah hutan bisa menjadi perumahan. Yang dulunya pegunungan bisa menjadi tambang. Contohnya di wilayah tahunan sana dulunya pegunungan tinggi, sekarang ditambang, tambang batu putih. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang Pak saya catatkan, yaitu adalah pola ruang. Apa itu pola? Pola adalah bentuk. Ya, pola adalah bentuk ruang. Bentuk wilayah, bentuk ruang, ya. Atau bisa dikatakan spatial. Spatial pattern, ya. Pola ruang adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Yang namanya pola itu terlihat. Ya, yang namanya pola itu terlihat. Ya. Pola Kebun Harjo sebelah selatan berarti polanya persawahan. Bisa dilihat struktur. Struktur bagaimana ya dinamakan pola struktur? Ya, pola struktur ada pola posisi, ada pola lokasi. Struktur wilayah Kebun Harjo, ya Kebun Harjo wilayah kita, wilayah tempat kita sekolah ini ya. Struktur Kebun Harjo contohnya wilayah bagian selatannya persawahan. Wilayah bagian utara sumber sana perkebunan. Nah, itu strukturnya seperti itu. Posisi. Lah, posisi itu letak. Letak posisinya bagaimana? Posisi Kebun Harjo ini cocok untuk apa? Nah, posisinya bagaimana? Oh, dataran rendah. Dataran rendah. Kalau di wilayah Kebun Harjo sumber sana juga dataran rendah, tapi cocok untuk wilayah perkebunan. Kenapa? Karena struktur tanahnya tanah merah. Seperti itu. Ada lokasi. Lokasinya Kebun Harjo bagaimana? Lokasinya banyak sumber mata air, dialiri air. Ya, lokasinya banyak sumber mata air dan dialiri air. Ya, di sini. Lanjut, ada 3 pola ruang dasar. Yaitu ada pola titik, ada pola linier, ada pola area. Ya, ada pola titik, pola linier, dan pola area. Apa itu pola titik? Apa itu pola titik? Pola titik adalah sebaran fenomena yang tersusun rapat dan teratur. Polanya antara lain berbentuk kluster, pola uniform, dan pola acak. Pola titik misalnya kota kecil yang mengitari kota besar seperti Tangerang, Bogor, Bekasi yang mengitari Jakarta. Misal ini ada daerah yang luas. Ya, ada wilayah yang luas. Di sebelah sini ada, kalau di peta itu gambarnya titik-titik ya, karena peta itu adalah besar dan diperkecil dengan skala. Di peta itu ada skala ya. Nah, kadang di wilayah atau di peta itu bisa kalian nanti besok pada pertemuan yang selanjutnya bisa membawa peta ya. Ya, di wilayah-wilayah itu contohnya
contohnya kecil aja, gini aja. Di Indonesia, kalian pernah lihat peta Indonesia? Ya, pernah lihat peta Indonesia ya? Pastinya pernah. Ada peta Pulau Jawa. Contohnya seperti ini ya. Peta Pulau Jawa. Di bagian-bagiannya atau di wilayah tertentunya ada pulau-pulau kecil. Tapi kalau di peta itu kadang-kadang kalau petanya skalanya besar, ya, skalanya besar itu gambarnya titik. Nah itu disebut pola titik. Ya. Besok lah kalau pengen tahu tolong bawa peta. Nanti Bapak Dain akan kasih contohnya. Ya. Yang selanjutnya adalah pola linier. Pola linier atau bisa dikatakan pola memanjang. Ya, pola linier bisa dikatakan pola memanjang. Contohnya pola memanjang itu adalah ini jalan raya, ada rumah-rumah yang berada di pinggir jalan raya. Itu aja contohnya. Kalau di buku kalian, kalau di buku ini ya contohnya agak rumit. Ya, pola linier yang pada itu adalah biasanya ini ada jalan raya, rumah-rumah berada di pinggir jalan raya atau mengikuti jalan. Ya, rumah-rumah mengikuti jalan. Itu disebut pola linier atau bisa dikatakan pola teratur ya. Pola linier bisa dikatakan pola teratur ya. Yang selanjutnya adalah pola area. Ya, pola area itu kalau di peta biasanya kalau pola area itu digambarkan area ini berwarna hijau. Kalau di peta area ini berwarna hijau. Itu berarti apa? Berarti hutan. Area ini berwarna biru, berarti lautan. Area ini berwarna ada seperti ini, ada segitiga, berarti pegunungan ya. Seperti itu sementara dari Pak Dain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu, belum materi selesai, Pak Dain akan memberikan oleh-oleh kepada kalian, yaitu tolong tugas yang kemarin tolong dikumpulkan ke guru piket atau di Masaat ya. Untuk tugas yang sekarang, tugas yang selanjutnya yaitu adalah tolong gambarkan peta Indonesia. Ya, tolong gambarkan peta Indonesia lengkap dengan keterangan di bawahnya dan skalanya. Ya, cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.